Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita beribadah lagi bersama dengan keluarga kita yang kita kasihi. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Ketika kami bangun tidur pagi ini Tuhan, kami dalam keadaan yang baik. Kami dalam keadaan yang sehat. Itu karena pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Kau curahkan buat kami. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur sepanjang minggu ini tangan Tuhan selalu menuntun kami. Bahkan Engkau yang memberikan kekuatan buat kami, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami tidak datang kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah, memuji dan mendengarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Yesus, aku rindu datang kepadamu Bapa. Aku siap Tuhan menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Amin Tuhan. Tuhan, aku siap. Yesus, katakan sama-sama, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lewatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Yesus, katakan lebih sungguh-sungguh.
Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, mari sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus Tuhan kami, haleluya, glory Yesus, Engkau segalanya buat kami, haleluya. Kau layak dipujikan Tuhan, kau layak diagunkan Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau Alfa dan Omega Yesus. Haleluya Yesus, aku rindu menyenangkan hati Yesus. Syukur Tuhan, kurapa syukur. Ku rindu menyenangkan hatimu, masuk dalam hadiratmu. Ku sujud di hadapan tatamu, tinggikan dan muliakan namamu. Ku rindu menyenangkan hatimu, masuk dalam hadiratmu. Ku sujud di hadapan tatamu, tinggikan dan muliakan namamu. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadiratku Bapa, semua bebanku terlepas.
Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah menerima puji-pujian kami Tuhan. Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Ajari kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik saudaraku, kita mau masuk firman Tuhan. Sungguh luar biasa kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari di dalam kehidupan kita, di mana kita sudah masuk di bulan November. Tidak terasa kita sudah lampaui dari Januari sampai November ini. Tema bulan November ini adalah menjadi saksi-saksi iman di dalam kesesakan. Apa itu arti iman, saudaraku? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mempunyai iman yang besar, bukan iman yang kecil. Amin, saudaraku. Iman yang besar, yang kuat, yang teguh, tidak goyah, itu yang kita harapkan supaya kita mempunyai iman yang kuat. Dalam segala situasi apapun, kita harus menjadi saksi-saksi iman di dalam menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan menginginkan kita percaya akan Kristus, akan kita menerima janji-janji daripada Tuhan, supaya kita mengerti dan kita menjadi orang-orang yang kuat untuk bisa menyaksikan iman kita kepada orang-orang lain yang pada saat ini mendengar firman Tuhan. Untuk menerima iman, supaya kita ini menjadi saksi-saksi iman yang baik, yang kokoh, kita harus melakukan segala sesuatu yang selalu berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu mengharapkan Tuhan, yang selalu menerima janji-janji daripada Tuhan. Coba kita baca dulu di Ibrani 11 ayat yang ke-1. Coba kita baca di Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia mengalami kematian. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudaraku, bagaimana kita bisa menyaksikan iman kita pada hari ini, pada saat ini, seperti Nuh yang telah bersaksi, menyatakan imannya yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Bagaimana Nuh membuat bahtera di atas bukit, di atas gunung. Sehingga oleh karena kesaksian-kesaksian Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh membuat bahtera di atas bukit. Apakah Nuh menerima pujian dari seseorang? Bahkan Nuh tidak menerima pujian. Bahkan Nuh menerima olok-olokan dan ejekan. Bagaimana mungkin membuat bahtera di atas gunung, di atas bukit? Kalau seseorang nelayan membuat bahtera, membuat perahu, pasti di pinggir pantai atau di pinggir laut. Tetapi ini Nuh membuat perahu di atas bukit. Sehingga Nuh ditertawakan, Nuh diejek, Nuh diolok. Tetapi Nuh dengan sabar, dengan janji-janji yang Tuhan janjikan, Nuh tetap sabar. Mengalami proses, manusia ingin proses begitu cepat. Padahal janji-janji Tuhan tidak sebegitu cepatnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tetapi Nuh taat. Bagaimana Nuh membuat bahtera di atas bukit tidak cepat, saudaraku. Bahkan diperkirakan, ada yang menafsirkan bahwa Nuh membuat bahtera itu 100 tahun. Ada yang menafsirkan Nuh membuat bahtera itu 120 tahun. Di dalam firman Tuhan, pada waktu Nuh membuat bahtera, umur Nuh adalah 500 tahun. Dan untuk yang ke-600 tahun, Nuh boleh masuk bahtera, dan bahtera sudah selesai. Jadi 100 tahun. Begitu lamanya Nuh membuat perahu, membuat bahtera yang begitu besar. Walaupun menerima ejekan, menerima olokan, bahkan Nuh dianggap orang gila. Tetapi Nuh tetap taat, tetap sabar. Menyaksikan bagaimana iman Nuh yang begitu kuat. Tetap percaya kepada Tuhan, menantikan janji Tuhan. Tidak semudah itu, tidak cepat 100 tahun Nuh membuat bahtera. Bahkan ada yang menafsirkan 120 tahun karena Nuh mempunyai 3 seorang anak, Ham, Sem, dan Yafet. Ada yang menafsirkan membuat bahtera Nuh 120. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan pada waktu membuat perahu, Nuh itu berumur 500 tahun. Dan umur 600 tahun Nuh boleh selesai membuat bahtera dan masuk ke dalam bahtera. Sehingga menyaksikan bagaimana cinta Tuhan kepada Nuh. Dan bagaimana iman Nuh yang begitu kuat, yang begitu kokoh. Sehingga menjadi saksi kepada semua bangsa, kepada semua negara. Bagaimana Tuhan menghukum dunia ini, sehingga dunia dihancurkan. Dan semua dunia dimusnahkan melalui air bah. Tidak segampang itu. Bagaimana dengan kita supaya kita mempunyai iman yang begitu kuat? Yang pertama, kita harus mempunyai iman dan kita harus mendengarkan firman Tuhan supaya kita ini tidak menjadi lemah. Itu yang pertama.
Tanpa iman dan firman, orang itu pasti akan menjadi lemah. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai yang kedua. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi tanpa iman dan tanpa firman, kita ini menjadi orang-orang yang lemah. Di dalam firman Tuhan, di ayat pertama dikatakan kita harus menanggalkan beban dan dosa. Kalau kita menjadi saksi-saksi iman yang kuat, yaitu kita harus menanggalkan beban dan dosa kita. Coba kita baca lagi di ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi di sini dikatakan menanggalkan semua beban dan dosa kita. Kalau kita ingin menjadi saksi-saksi iman, kita harus menanggalkan beban itu, menanggalkan dosa. Supaya apa? Supaya kita tidak terhalang oleh kesaksian-kesaksian kita. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang tidak mengalami kesukaran. Kalau kita bersaksi, kita menyaksikan cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita punya beban, kita tidak bisa bersaksi. Kalau kita punya dosa, kita tidak bisa bersaksi. Itu yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Jadi kalau kita mau bersaksi, kita harus melepaskan beban kita, harus melepaskan dosa kita, supaya tidak terjadi halangan-halangan. Supaya kita bebas, kita bisa menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar bagi semua orang. Itu di dalam ayat yang pertama. Di dalam ayat yang kedua, supaya kita ini menjadi saksi-saksi iman di dalam dunia ini. Di dalam ayat yang kedua di Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Harus tertuju kepada Kristus. Karena Kristuslah yang memimpin iman kita menjadi kuat, menjadi tidak lemah, bahkan kita menjadi saksi iman yang berani dan menjadi sempurna. Tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Kristus. Itu fokus kalau kita menjadi saksi-saksi iman. Di zaman sekarang ini, kita harus menyaksikan iman kita. Harus menyaksikan bagaimana Tuhan begitu baik. Tuhan begitu luar biasa. Kita harus tertuju kepada Kristus. Kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan Kristus daripada mengutamakan segalanya. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau kita menjadi sempurna, kita harus tertuju kepada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita menjadi saksi-saksi iman di dalam dunia ini, yaitu hidup tekun dan penguasaan diri.
Hidup tekun dan penguasaan diri. Itu yang kedua. Supaya kita menjadi saksi-saksi iman. Hidup tekun dan penguasaan diri di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita menjadi saksi-saksi iman di dalam hidup kita, yang kedua adalah hidup tekun dan penguasaan diri. Bagaimana seseorang bisa tekun kalau seseorang tidak bisa mengandalkan dirinya atau penguasaan dirinya tidak ada di dalam dirinya? Mana mungkin bisa terjadi? Mana mungkin kita bisa menyaksikan cinta Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita? Di ayat 6 dikatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Orang yang menjadi saksi-saksi iman harus penguasaan diri, mempunyai penguasaan diri yang kuat. Jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, jangan suka berantem, jangan suka berkata-kata kotor, jangan suka mengumpat. Semua harus ditinggalkan dan semuanya harus dibuang hal itu yang tidak baik. Bagaimana seseorang bisa menguasai dirinya? Kalau di dalam rumah tanggamu, kamu suka memarahin istrimu, kamu suka memarahin anak-anakmu, kau suka kasar kepada istrimu, sehingga tidak menjadi contoh pada orang lain. Bagaimana bisa menjadi saksi-saksi iman di dalam keluarga, kalau kau sebagai imam tidak memberi yang baik kepada keluargamu? Tidak mungkin. Kau kasar, istrimu kau marah-marahin, istrimu bahkan kau kata-katai yang tidak baik, anak-anakmu, sehingga menjadi benci, sehingga menjadi sakit hati. Tidak bisa menjadi contoh yang baik sebagai imam. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bisa menjadi saksi-saksi kepada orang lain kalau di dalam keluargamu sendiri engkau tidak bisa menyaksikan kebaikan di dalam keluargamu. Demikian juga istri harus tunduk kepada suamimu, menghargai suamimu, menghormati suamimu. Karena istri adalah penolong bagi suami, sehingga saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengampuni. Pada saat ini kalau engkau sering melakukan seperti itu, untuk saat ini marilah kita mengambil, kita bertobat. Kita minta ampun kepada Tuhan, supaya rumah tanggamu dipulihkan, supaya rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sukacita dan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan mau oleh firman-Nya pada saat ini. Kita menjadi saksi-saksi iman di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi contoh yang baik kepada tetanggamu, kepada saudaramu. Dalam ayat 7 dikatakan,
dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat 7 dikatakan, kalau kita menjadi saksi-saksi iman di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita harus hidup saleh dan hidup tekun. Apakah itu artinya hidup saleh? Hidup saleh adalah hidup yang taat kepada Tuhan, yang suka berdoa kepada Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti Ayub. Ayub adalah hidup yang saleh, hidup yang tekun, yang tidak bersalah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memuji Ayub yang begitu saleh. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sehingga semua orang atau bahkan iblis iri kepada Ayub yang begitu saleh, yang begitu taat kepada Tuhan, tidak melakukan dosa, tidak melakukan pelanggaran. Bahkan Ayub adalah orang yang taat. Sehingga iblis meminta izin kepada Tuhan untuk menyobai Ayub. Tapi karena Ayub adalah orang yang tekun, Ayub adalah orang yang saleh, sehingga segala sesuatu iblis pun dikalahkan dan dipatahkan karena kesalehan Ayub dan ketaatan Ayub. Bagaimana dengan kita? Mari kita saat-saat ini mengambil bagian supaya kita tekun, supaya kita hidup saleh, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di saat-saat ini kita sudah lama tidak beribadah offline, tapi kita beribadah online. Ada juga yang sudah ibadah offline. Tapi oleh sebab itu, walaupun kita masih beribadah online, kita harus tekun. Kita harus hidup saleh di hadapan Tuhan. Jangankan meninggalkan Tuhan, tidak boleh meninggalkan Tuhan. Harus kita hidup saleh dan tekun. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan karena kebiasaan kita tidak bisa beribadah offline, kita beribadah online, kita sembarangan. Kita tidak mendengar firman, kita tidak berdoa, kita tidak beribadah. Karena kebiasaan-kebiasaan baru yang kita alami dalam masa pandemi ini. Tetapi Tuhan mau supaya kita walaupun beribadah online, kita tetap setia, kita tetap tekun, kita tetap hidup saleh seperti Ayub. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan mau supaya kita ini merubah diri kita ini menjadi saksi iman di dalam keluarga, di dalam dunia ini. Yang ketiga, supaya kita menjadi saksi iman. Yang ketiga, dengan iman kita bisa mengucap syukur. Anak-anak Tuhan harus bisa mengucap syukur dalam menyatakan kasih Tuhan kepada kita. Itu baik melalui kesaksian-kesaksian kita kepada semua orang. Waktu kita mengalami baik, kita harus bisa mengucap syukur. Waktu kita dalam keadaan yang kurang baik, kita tetap menyaksikan kasih Tuhan. Kita bisa mengucap syukur dengan bisa memuji, kita memuliakan nama Tuhan. Kita baca di dalam Kolose. Coba kita baca di Kolose. Kolose 1 ayat 3 sampai 6. Ini Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Kolose. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga dan terang pengharapan itu telah lebih dahulu
kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah disampaikan kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan kebenarannya. Ini firman Tuhan. Jadi kita menjadi saksi-saksi iman. Apa yang kita saksikan? Kita yang saksikan sekarang itu bukan karena harta kita, bukan karena kekayaan kita, bukan mobil kita yang banyak, bukan tanah kita yang banyak. Itu semua tidak berlaku. Yang kita saksikan sekarang bagaimana kita cinta kepada Tuhan. Bagaimana pengenalan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu tadi Tuhan mengatakan, karena kamu selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi kita bisa menyaksikan cinta Tuhan. Karena yang kita saksikan sekarang bukan karena harta kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi yang kita saksikan adalah keselamatan yang tertuju kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Tuhan Yesus. Jadi semua orang, supaya kita bisa memberitakan firman kepada semua orang, supaya mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Kita bisa menyaksikan keselamatan hanya kepada Yesus Kristus. Tanpa Tuhan Yesus, orang tidak akan bisa selamat. Karena Tuhan mengasihi, mencintai seluruh dunia. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itu Bapak Ibu, mari kita bisa menyaksikan saksi-saksi iman kita kepada dunia ini. Karena dunia ini sudah tua Bapak Ibu. Ya, bencana sana sini terjadi karena firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Tanda-tanda akhir zaman sudah dinyatakan. Maka oleh sebab itu kita bisa menyaksikan cinta Tuhan. Bisa menyaksikan bagaimana keselamatan itu. Karena keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Tanpa Tuhan Yesus orang tidak akan selamat. Mari saudaraku, kita sebagai orang percaya, supaya kita pertama, yaitu tanpa iman orang akan menjadi lemah. Yang kedua, hidup tekun dan penguasaan diri. Yang ketiga, kita harus bisa mengucap syukur. Firman Tuhan pada hari ini sungguh luar biasa yang kita sudah dengar pada hari ini. Mari kita akhiri firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya supaya kami Tuhan menjadi saksi-saksi iman di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita menjadi saksi-saksi iman. Supaya kami ya Tuhan menjadi imam-imam yang baik di dalam rumah tangga kita. Penuh kasih, penuh ya Tuhan, supaya kami menjadi saksi kepada orang lain yang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kami boleh menyaksikan bahwa tanpa Engkau orang tidak akan selamat. Tanpa Yesus orang tidak akan selamat. Sebab itu Tuhan urapi kami semuanya. Urapi hamba-Mu, urapi ya Tuhan seluruh jemaat-Mu. Sehingga ya Tuhan pengenalan akan Kristus semakin nyata. Terpuji bagi nama Engkau ya Tuhan, kami serahkan semua ini. Hanya dalam nama Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan anggurnya. Mari saya tunggu kalau sudah mempersiapkan roti dan anggur.
Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah anggur yang ditumpahkan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Pada hari ini ya Tuhan, kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus, di mana Tuhan sudah menebus dosa kami. Dan kami tahu ya Tuhan, pada saat ini oleh karena darah-Mu, oleh karena kuasa-Mu, segala penyakit disembuhkan. Ada kuasa, ada mujizat dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang hidup baru, yang berkenan di hadapan Engkau. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, kami serahkan semua ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita menerima berkat daripada Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih karena kasih penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami. Di dalam rumah tangga kami, di dalam kehidupan suami, istri, anak-anak kami, di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Kami berterima kasih, ada kuasa mujizat Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami boleh mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Engkau, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.